Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulya Agnah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Jakarta Selatan di SMP Negeri Ragunan, khusus olahragawan. Saya di sini akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Yang akan saya observe adalah rekan saya. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Nama saya Susi Hartini. Saya mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7. Ya. Baik, silahkan menyaksikan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi hingga pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, saya izin minta waktunya ya Bu Susi. Ya, kita kan akan melakukan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini tujuannya adalah ingin mengetahui kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Serangkaian supervisi akademik ada 3 tahapan ya yang sudah kita ketahui: pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang tahapan pra-observasi ya Bu. Nah, tujuannya adalah bagaimana mengetahui kesiapan Ibu dalam menjalani kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan saat observasi nanti. Ya, saya izin bertanya beberapa pertanyaan ya Bu Susi. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai ketika observasi nanti? Ya, baik, untuk tujuan pembelajaran pada observasi yang akan datang, ini saya memegang kelas 7. Jadi nanti melalui kegiatan menyimak dialog, peserta didik mampu menggambarkan ciri-ciri fisik seseorang. Lalu mereka nanti diminta juga menggunakan diskusi bersama teman, itu mampu membuat percakapan sederhana dalam menggambarkan ciri-ciri fisik seseorang. Lalu menggunakan nanti metode audiolingual, jadi ada contohnya dulu diberikan, dan peserta didik mampu menggunakan percakapan tersebut yang sudah didiskusikan dengan temannya. Mereka mampu untuk mempraktekannya gitu, dialog tersebut. Berarti serangkaian tujuan pembelajarannya intinya berupa membuat dialog ya Bu ya. Siswa membuat dialog tentang ciri fisik secara berpasangan. Ya. Begitu Bu. Baik. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti apa Bu? Oke, baik, untuk pengembangannya, area pengembangannya yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Jadi dengan menyajikan bahan sumber belajar yang beragam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi nanti sumbernya mereka bisa, di contoh yang diberikan, mereka pun juga bisa mengeksplorasi, mencari contoh-contoh yang lain. Lalu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Berarti area pengembangannya ini fokusnya ke literasi ya Bu ya, sama kemampuan tiap anak. Iya. Oke, dari pengembangan tersebut, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, rancangan nanti pembelajaran yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Itu meliputi diferensiasi konten dan proses. Ya, jadi karena setiap anak nanti berbeda ya kemampuan ininya dan juga minatnya berbeda. Lalu menerapkan pembelajaran audiolingual method agar peserta didik mampu menggunakan percakapan sederhana tentang menggambarkan ciri fisik seseorang. Lalu memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membentuk pasangan untuk berdiskusi. Jadi nanti mereka bisa menentukan teman berdiskusinya sendiri. Lalu menggunakan alat peraga, bisa berupa rekaman dialog dan slide PowerPoint untuk menggunakan pemahaman peserta didik, nanti dibantu juga deskripsinya. Lalu nanti itu yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali rangkaian pembelajaran yang akan Ibu lakukan nih. Ya, banyak sudah ada rancangan pembelajaran diferensiasinya ya, konten dan proses. Kemudian siswanya juga melakukannya secara berdiskusi ya, berpasangan ya. Betul. Nah,
dari rangkaian pembelajaran yang Ibu rencanakan ini, menurut Ibu nanti Ibu posisinya itu bagaimana ketika dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, baik, posisi saya nanti mungkin saya akan berkeliling, jadi mendampingi masing-masing pasangan, jadi berganti nanti saya coba untuk mendampingi bagaimana mereka, apakah ada kesulitan, lalu sumber-sumbernya apakah sudah sesuai. Ya, oh berarti Ibu nanti akan mendampingi setiap pasangan-pasangan yang ada di kelas tersebut ya? Ya, semoga berjalan lancar itu rancangannya. Kemudian kira-kira nanti waktu pelaksanaannya kapan, Bu? Pelaksana nanti akan Hari apa? Saya ambil hari Selasa, jam ke 1-2. Jam pertama dan kedua. Di kelas berapa, Bu? Kelas 7. Di kelas 7 ya. Berarti siswa kelas 7 nanti akan saya datangi untuk observasi ya, Bu. Kemudian nanti ketika kita observasi, saya akan mencatat beberapa kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai rancangan pembelajaran Ibu ya. Kemudian juga saya bersama Ibu nanti akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah tahapan observasi. Nah, di tahapan pasca observasi ini kita akan kedatangan tamu, Bu. Kedatangan tamu dari pengajar praktik untuk mendampingi pasca observasi kita. Kemudian dari rangkaian pra observasi ini, menurut Ibu apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Ya, percakapan ini lebih mematangkan lagi persiapan untuk observasi. Jadi untuk jalan observasi kita lebih runtut ya. Iya. Nah, gimana perasaan Ibu nih setelah menjalani pra observasi ini? Agak ini juga ya, agak gugup juga karena diwawancara, tapi itu bisa jadi masukan nanti ya untuk ke depan. Ya, walaupun gugup itu menjadi bekal untuk lebih siap lagi ya, Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Susi sudah berbincang mengenai pra-observasi kita kali ini. Semoga nanti kegiatan observasi saat belajar nanti menjadi lancar ya Bu ya, dan lebih percaya diri lagi, lebih siap lagi, dan sesuai tujuan pembelajaran Ibu. Oke, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, Bu Akna. Ya, maaf ya Bu mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Kita sudah melalui rangkaian supervisi akademik, tahapan pra-observasi dan observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kita memasuki tahapan pasca observasi. Nah, di sini sebelum kita bercakap tentang apa yang mau kita bincangkan, saya bahas dulu ya Bu, observasi yang sudah saya catat saat Ibu mengajar di kelas 7 ya, waktu itu ya. Di kelas 7 pelajaran bahasa Inggris hari Selasa 14 Oktober ya Bu ya. Iya. Dari aspek dan strategi pengembangan yang sudah Ibu lakukan, saya sudah melihat Ibu sudah meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan diferensiasi konten dan proses sesuai yang sudah Ibu sampaikan. Saya lihat diferensiasi kontennya juga sudah bervariasi ya Bu, sudah berupa audio, teks, kemudian juga PowerPoint, ada audio di PowerPoint-nya juga. Kemudian diferensiasi prosesnya juga Ibu sudah melakukan berdiskusi, anak-anaknya berdiskusi, ada wawancara antar teman, kemudian juga anak-anak diperbolehkan untuk pencarian internet ya Bu ya, itu atau di buku. Itu sudah sangat baik sekali. Kemudian Ibu juga saya lihat Ibu sudah menerapkan pembelajaran audiolingual method untuk menggambarkan ciri fisik seseorang sesuai aspek yang Ibu kembangkan ya. Kemudian juga saya sudah melihat Ibu sudah mengembangkan kompetensi sosial emosional yang Ibu fokuskan kepada diskusi pasangan ya. Jadi saya di sana itu melihat sudah mengembangkan keterampilan berelasi, betul ya Bu ya. Tuh, jadi terlihat siswa memang bekerja sama membuat dialog. Itu sudah sangat baik sekali Bu. Kemudian juga saya memberi catatan tambahan, posisi Ibu dalam kegiatan diskusi siswa itu memang sudah terlihat mendampingi ya Bu ya, gitu. Jadi berkeliling setiap pasangan Ibu temui gitu, itu sangat baik sekali. Juga dengan begitu Ibu sudah mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa. Nah, dari catatan tambahan itu saya melihat diskusi secara berpasangan, Ibu. Nah, kita sekarang berdiskusi supervisi akademik pasca observasi ya, Bu ya, dengan teknik body. Jadi, menurut Ibu, ketika Ibu melihat siswa itu berpasangan, berdiskusi secara berpasangan, bagaimana tingkat keterlibatan siswa dalam diskusi tersebut? Ya, kemarin saat observasi siswa sudah aktif ikut mencari atau membuat dialog itu. Di situ memang beberapa saya menemukan masih ada kesulitan gitu. Nah, jadi berarti menurut Ibu itu siswa sudah seluruhnya sudah aktif berpartisipasi? Ya, hampir seluruh sudah sudah mencoba untuk membuat dari dialog itu secara berpasangan, tapi memang beberapa memang saya menemukan masih ada yang kesulitan. Oh begitu. Berarti dari Ibu yang berkeliling itu, Ibu melihat memang ada beberapa pasangan siswa yang kesulitan ya Bu. Iya. Nah, dari yang Ibu lihat ada kesulitan tersebut, apa itu menjadi hambatan Ibu? Atau adakah hal lain yang menjadi hambatan saat Ibu melakukan pendampingan anak-anak? Ya, ketika saya melihat ada yang kesulitan itu kan karena kita sebagai guru berkeliling, jadi kita bisa melihat siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Kita kan sebagai fasilitator, nah itu jadi kita bisa tahu untuk yang kesulitan ini memang hambatannya karena ketika kita menghampiri satu itu yang siswa yang lain tuh juga ingin didampingi secara bersamaan gitu. Jadi istilahnya ya berebutan, yang satu kita tanya, yang lain juga mengajukan pertanyaan. Oh
begitu. Berarti ketika ibu lagi melayani siswa, pasangan siswa yang satu, yang pasangan lain ingin diikut dilayani Iya. juga gitu. Ya berarti jika hambatan menurut ibu itu suatu hambatan, adakah rencana solusi yang akan ibu lakukan dari pelayanan pendampingan siswa? Oke, solusi yang saya lakukan di sini yaitu memberikan kesempatan satu persatu. Jadi saya mengatakan untuk yang lain, sebentar yang ini dulu gitu. Jadi memberikan kesempatan secara bergantian gitu. Nanti mungkin juga saya akan mengingatkan kembali kepada mereka tentang kesepakatan kelas. Jadinya berbicara secara bergantian. Jadi bisa terlayani semuanya ketika satu yang bertanya, yang lain bisa menunggu nantinya. Ya, itu rencana solusi yang sangat bagus, Bu. Itu jadi dengan memberikan kesempatan bergantian pada pasangan siswa atau beberapa siswa ya secara individual itu bisa terpenuhi ya kebutuhan siswanya. Ya. Kemudian juga dengan cara rencana solusi Ibu dengan kesepakatan kelas berarti tadi ya. Yang Mengingatkan kembali kesepakatan kelas, itu juga merewind lagi ya, mengingatkan kembali apa yang kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ya, itu sudah dibuat bersama berarti ya Bu ya? Iya, di awal masuk kelas ya. Oh, sudah di awal masuk kelas berarti rencana Ibu untuk rencana solusi Ibu itu akan dilakukan kapan Bu? Kan kemarin ada hambatan nih. Nah, Ibu sudah mendapatkan rencana solusi akan memberikan kesempatan bergantian, kemudian mengulang kembali kesepakatan kelas. Kira-kira nanti mau dilaksanakan kapan rencana solusinya? Rencananya akan saya lakukan pada awal pembelajaran di materi selanjutnya di kelas tersebut juga. Berarti tindakan nanti yang akan Ibu lakukan langsung ya, cepat ya. Baik, dari rencana tersebut, menurut Ibu komitmen yang akan bagaimana dalam menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk komitmen saya akan memberikan penguatan kembali pada siswa di kelas tersebut tentang kesempatan kelas bersama-sama. Jadi dan ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Jadi mengingatkan mereka kembali bahwa mereka akan diberikan kesempatan untuk kita layani jika ada pertanyaan, tapi secara bergantian. Berarti komitmen Ibu melakukannya ketika awal pembelajaran setiap materi yang akan Ibu lakukan nanti ya? Ya, betul. Oke. Nah, untuk pembahasan rencana dari yang tadi sudah kita bahas dan kilas balik observasi yang sudah dilakukan, bagaimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya ya gugup ya kalau waktu dilakukan observasi, tapi menjadi senang karena saya mencoba untuk merefleksi dari hasil observasi kemarin dan apa kekurangan saya dan bisa mendapatkan solusinya. Ya, alhamdulillah ya, walaupun awalnya gugup, terus merasa ya tercerahkan berarti ya, gitu dengan tadinya ada hambatan menjadikan solusi ya untuk ke depan. Baik Ibu, kira-kira adakah hal lain yang masih mau dibahas Bu? Saya pikir sudah cukup. Sudah cukup baik. Nah, untuk rencana yang akan Ibu lakukan nanti semoga bisa terlaksana dengan baik. Setiap pembelajaran Ibu menjadikan hasil yang baik juga. Siswa bisa berbicara bergantian ya. Semuanya dapat kesempatan. Iya betul, semuanya dapat kesempatan dengan waktunya. Baik, terima kasih banyak Bu Susi sudah melakukan rangkaian supervisi akademik dengan saya. Jika nanti ada kendala lagi ataupun misalnya butuh sharing lagi gitu, bisa kita berbincang lagi di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Nay untuk Ya. sebagai pengamat. Sama-sama, terima kasih Bu Akna, Bu Susi.